Memahami bagaimana Singapura memandang lingkungan geostrategisnya, kita jadi paham mengapa kemudian dia berani menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura. Yang kita tidak pahami itu, atau lebih tepatnya yang mengejutkan buat kita, adalah peristiwa yang seharusnya bisa bisa diredam, itu tidak menjadi peristiwa besar itu melalui jalur-jalur diplomatik tentu saja. Ternyata Singapura mendekatinya dengan cara yang frontal. Mereka seakan tidak peduli dengan membuka alasan seperti yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri tadi, itu bisa menimbulkan semacam konflik diplomatik antara Singapura dengan Indonesia. Dalam bahasa yang saya kira lebih singkat, kita bisa menyimpulkan Singapura itu memang sekarang sudah tidak lagi menganggap Indonesia sebagai big brother gitu ya. Ini berbeda halnya seperti dulu ketika Lee Kuan Yew masih hidup dan Indonesia dipimpin oleh Pak Harto. Dia menempatkan Pak Harto sebagai figur yang sangat dihormati bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Lee Kuan Yew itu biasanya dia akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Presiden Soeharto, manakala dia akan mengambil keputusan-keputusan yang bersinggungan dengan nasionalisme Indonesia. Jadi nggak main tabrak seperti sekarang ya. Di luar sikapnya yang seakan menjunjung tinggi multikulturalisme, negara dengan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, suap dan sebagainya, sebenarnya Singapura ini adalah negara yang hipokrit, negara yang munafik. Singapura adalah negara yang menjadi surga, tempat berlindung paling nyaman bagi para taipan koruptor dari Indonesia. Dengan berlindung di balik kerahasiaan perbankan dan juga tidak adanya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, Singapura itu mengeruk keuntungan yang sangat besar dari dana-dana haram yang masuk dan disimpan di perbankan negeri Singa itu, dari mereka yang mengeruk keuangan negara di Indonesia. Sekarang kita tinggal menunggu bagaimana respon pemerintah Indonesia, pemerintahan Jokowi. Apakah akan berdiam diri saja, walaupun secara diplomatik sesungguhnya sudah dilecehkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Singapura. The little red dot itu sekarang tampaknya sudah menjadi batu besar. Jadi jangan lagi dianggap sepele, karena yang terjadi sebaliknya, mereka justru malah menganggap kita yang sepele. Ustadz Abdul Somad ditolak masuk Singapura. Netizen, koruptor malah disambut, apa karena sama-sama saudara Tiongkok? Ustadz Abdul Somad tak diizinkan masuk Singapura. Netizen, koruptor malah disambut, apa karena sama-sama saudara Tiongkok? Demokrasi.id. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kabar mengenai Ustadz Abdul Somad atau UAS yang ditahan dan dideportasi pihak imigrasi Singapura. Diketahui bahwa Ustadz Abdul Somad yang memasuki wilayah Singapura pada Senin 16 Mei 2022 telah ditolak. Bahkan Ustadz Abdul Somad ditahan di sebuah ruangan berukuran 1x2 meter berwarna putih sebelum akhirnya dideportasi dari Singapura. Berbagai reaksi bermunculan dari tokoh penting dan netizen atas kasus yang menimpa Ustadz Abdul Somad tersebut. Dirangkum dari berbagai sumber, diketahui bahwa Ustadz Abdul Somad masuk ke Singapura melalui jalur laut, yaitu Terminal Feri Tanah Merah melalui Batam. Penolakan pemerintah Singapura hingga Ustadz Abdul Somad dideportasi dikarenakan ceramahnya dianggap ekstrim atau anti keragaman. Hal tersebut tentu langsung menuai banyak komentar dan kritikan di media sosial seperti Twitter. Bahkan tagar ulama di Twitter jadi trending dengan lebih dari 14.000 tweets. Ulama yang gak punya riwayat terminal mau dideportasi, koruptor disambut. Mirip sama Wakanda. Apa karena sama-sama saudara Tiongkok? Cuit akun @Nurleli Siregar. Apa yang terjadi dengan Singapura? Kau menolak ulama kami, tulis akun @Ciputat. Sejak kapan LGBT lebih mulia dari seorang ulama? Soal Ustadz Abdul Somad pada tutup mata, giliran LGBT pada teriak-teriak, ujar akun @King. Meski pemerintah Singapura telah mengungkap alasan kenapa Ustadz Abdul Somad ditolak,
hingga dideportasi dari Singapura. Akan tetapi masyarakat Indonesia menyayangkan hal tersebut mengingat hubungan baik kedua negara. Berikut komentar dari warganet. Dari Abu Musa Al-Asy'ari. Dia berkata, Rasulullah bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu atau masuklah, dan jika tidak maka pulanglah. UAS sudah masuk Singapura, Pak. Bukan ditolak tapi dideportasi alias diusir. Lempar lidah sembunyi tangan. Pejabat paling pintar bersilat lidah, tapi bodoh dengan jabatannya. Si paling pintar. Baru tahu bapak ini sudah jadi dubes, presenter ekonomi, dan dubes. Ujar Jamika. Bohong gak sih? Gak usah jawab, cukup pakai logika sehat Anda. Dubes tidak berguna. Tidak ada menjamin warganya. Jadi negara monyet pura bisa disebut negara koruptor. Pun faedah. Singapura kadang koruptor. Jadi ingat lagi duet ngibul soal ASMK. Oh ini toh, ini pasti salah Jokowi. Ujar Saka Kuat. Dikit-dikit rezim, dikit-dikit Islamophobia. Saya Islam dan saya masih merasa aman dan nyaman saat beribadah. Hanya gerombolan penyakitan yang merasa Islamophobia. Someone new. Suka-suka yang punya rumah drone. Harus gini, masih aja lo bego, maksa lagi. Ujar Big Wow. Panggil bos itu dubesnya. Suruh jelasin, jika perlu usir itu dubes. Jangan lemah gitu bos, katanya negara besar. Kok letoy? Ngapain juga Somad mau berlibur ke negara kafir? Gak sesuai dengan ucapannya. Memangnya ada masalah kalau UAS mau ke sana? Ujar Rayang 17. Kurang ajar banget, si hina ulama Indonesia. Udah gak kaget, itu penyabatnya kan badut. Lihat mukanya, kenal botol otak penjilat. Dibilang bodoh kayaknya iya. Camkan, ada yang ditutupin. Ujar anti kaum kontol. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.